Saat ini perseroan dihadapkan pada tantangan berupa cukai rokok tinggi dan penurunan daya beli masyarakat yang membuat penjualan perseroan semester 1 2025 melemah. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. PT Gudang Garam TBK memberikan atau membeberkan strategi perseroan untuk memperbaiki kinerja keuangan, yakni dengan memperbesar penjualan pada segmen sigaret kretek tangan. Ya, Direktur and Corporate Secretary Gudang Garam, Heru Budiman mengatakan saat ini perseroan dihadapkan pada tantangan berupa cukai rokok tinggi dan penurunan daya beli masyarakat yang membuat penjualan perseroan semester 1 2025 melemah. Pasalnya 89,56% pendapatan perseroan pada semester 1 didapatkan dari segmen sigaret kretek mesin yang notabene harganya lebih mahal. Saat disinggung diversifikasi bisnis pada produk rokok elektrik, ia merasa produk tersebut bukan menjadi solusi di tengah situasi daya beli saat ini. Meski perusahaan tetap terbuka dengan opsi inovasi tersebut. Pemirsa, PT Bangun Kosambi Sukses TBK atau CBDK berupaya mengejar target pendapatan pra-penjualan alias marketing sales tahun 2025 yang sebesar 2 triliun rupiah. Ya, CBDK mengantongi marketing sales sebesar 294 miliar rupiah di semester 1 tahun ini, dan angka itu baru mewakili 15% dari target tahunan CBDK yang sebesar 2 triliun rupiah. PT Bangun Kosambi Sukses TBK atau CBDK berupaya mengejar target pendapatan pra-penjualan alias marketing sales tahun 2025 yang sebesar 2 triliun rupiah. CBDK mengantongi marketing sales sebesar 294 miliar rupiah di semester 1 2025. Angka itu baru mewakili 15% dari target tahunan CBDK yang sebesar 2 triliun rupiah. Direktur CBDK Yohanes Edman Budiman mengatakan pihaknya akan melihat kembali pencapaian marketing sales perseroan per kuartal 3 tahun 2025. Hal yang menjadi pertimbangan CBDK itu adalah pemerintah yang akan menggenjot pengeluaran APBN di semester 2 2025 ini sekitar 2.100 triliun rupiah. Harapannya kebijakan pemerintah itu bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu terdapat tren penurunan suku bunga Bank Indonesia yang telah 2 kali turun di tahun 2025 dari 5,5% di awal tahun ini menjadi 5% per Agustus. Penurunan suku bunga BI itu pun diharapkan bisa menunjukkan tren positif terhadap ekonomi nasional. Harapannya akan mendorong penurunan cost of funding dan juga penurunan sebagian besar pembiayaan bidang properti, terutama untuk pembelian rumah dan ruko di PIK 2. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Bakri and Brothers TBK resmi menguasai penuh saham pada Badan Usaha Jalan Tol Cimanggis Cibitung. Ya, langkah ini dipandang menjadi strategi penting grup usaha dalam memperkuat bisnis infrastruktur. PT Bakri and Brothers TBK atau BNBR melalui anak usaha PT Bakri Tol Indonesia resmi mengakuisisi 90% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways. Setelah menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada Rabu 10 September, BNBR menjadi pemegang saham tunggal badan usaha jalan tol tersebut. Direktur Utama BNBR Anindya Bakri mengungkapkan akuisisi senilai 3,56 triliun rupiah ini bertujuan untuk memperkuat posisi grup usaha dalam sektor infrastruktur nasional. Melalui pengambil alihan saham dan piutang dari Waskita Toll Road dan sarana multi infrastruktur, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi dan kontrol strategis perusahaan. Sementara itu, Wakil Direktur Utama BNBR Ardiansyah Bakri menegaskan ruas Cimanggis Cibitung memiliki posisi strategis. Tol yang resmi beroperasi penuh sejak Juli 2024 ini terintegrasi dengan JOR 2 dan jalur Trans Jawa, sehingga diproyeksi menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jabodetabek. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 100 sekolah rakyat dibangun setiap tahun, di mana target ini ditujukan demi mewujudkan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden mengunjungi sekolah rakyat menengah atas 10 Jakarta di Pusdiklat Margaguna, Jakarta. Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Presiden sejak sekolah rakyat resmi beroperasi pertengahan Juli 2025. Presiden menegaskan saat ini pemerintah telah membuka 63 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia dengan target mencapai 100 titik hingga akhir 2025. Presiden mengungkapkan sekolah rakyat merupakan program yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah, itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto disebut telah merestui pemindahan dana saldo anggaran lebih atau SAL yang berada di rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah ke perbankan yang diajukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya, pemirsa, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan menarik uang pemerintah diantaranya saldo anggaran lebih dan sisa lebih pembayaran anggaran atau silpa yang totalnya ini sekitar 425 triliun rupiah. Khusus untuk saldo anggaran lebih sebesar 200 triliun ini berada di Bank Indonesia. Menkyu Purbaya menegaskan dana 200 triliun rupiah tersebut akan dikembalikan ke sistem perekonomian. Ke-6 bank tersebut terdiri dari 4 bank himbara dan 2 bank syariah, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara, serta Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Nasional. Penyaluran dana 200 triliun rupiah tersebut sebagai upaya menghidupkan kembali aliran kredit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mechanism. Ya, pemirsa, dan sebelum kita akhiri Market Plus pada pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 27 menit pertama perdagangan. Pada pagi hari ini kita lihat bersama IHSG terpantau menguat 0,98% ke 7.823. Kemudian top gainers datang dari BRPT, PTRO Indi, FUTR, kemudian Karya dan juga Brand. Ya, tabel khusus ada BBNI, AMMN, ESA, OASA, dan juga PANI. Pergerakan sektoral Basic Industries menguat paling signifikan 1,79%, disusul oleh sektor energi dan juga teknologi, sementara sektor transportasi melemah 0,07%. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, ya, Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chiu, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.